Apa yang terjadi di Kota Banjarbaru ini satu catatan kelam bagi praktek demokrasi lokal di Kalimantan Selatan, dan ini menjadi hal yang sangat memalukan khususnya bagi lembaga penyelenggara pemilu. Calon yang mana tidak melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan wewenang dan kewenangan. Jadi oleh Bawaslu Provinsi setelah mengkaji, nah menurut Bawaslu kan dari 6 pelanggaran itu 2 yang dianggap terbukti. Oh, 2 terbukti. Nah, 2 soal apa namanya nih, yang transportasi itu. Nah, soal bansos bakol. Jadi kan ini kan putusan ini kan yang paling berat. Pembatalan pasangan calon itu paling berat. Sama dengan menghukum mati. Ya, menghukum mati. Seorang kan nama lalu, baik, karir, haruslah ada proses yang meyakinkan. Ya, Bahwa betul-betul dia melakukan pelanggaran dan memenuhi rumusan pasal. Paus sudah biar? Sudah. Alhamdulillah, ini udah sudah. Rame nih kayak Pak, masalah Banjarbaru. Kemudian ya ibarat tuh masalah ini yang terkait lawan di nasional kayak Pak Lembong kan. Kemudian masalah apa? Kayak Prabowo presiden dengan kabinetnya. Nah, ini kan menarik nih sebenarnya didiskusikan tuh kan. Ya ternyata anak memiskin itu siapa? Si Wahib. Pak Wahib tuh bagus tuh kan. Teh panas tanpa gula, tawar, sama ada lempeng ya? Sudah. Nah, lempeng. Sementara itu kalau ada nambah kan? Itu buncis, ada buncis. Telur apa? Boleh 1. Buncis. Itu aja sementara kita nyocipin buncis. Nah, tuh. Nah, jadi karena ini kalau masalah si yang pemberhentian apa? Diskualifikasi lah kan? Si itu kayak apa tuh? Menarik lah. Anak digugat. Aku 4 ahlinya. Oh, seperti ahli. Itu apa gerak latar belakang ini kan sambil santai dulu kita udah mulai sambil santai. Jadi kan judulnya ngobrol bincang apa saja. Nah, itu kayak fotokopian kalau ini sambil menunggu Pak Wahib ini kan janji Pak Wahib datang kan. Kayak apa tuh masalah jadi itu yang anehnya kan yang melapor wakil wali kota. Jadi wakil wakil si Risa kan. Ya kan mantan wakil wali kota. Mantan wali kota. Kejadiannya zaman inya Oh, berarti dua-duanya kena dua-duanya. Ini menarik. Nah, kita hari ini kayaknya nih ini kita sapa dulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kebetulan dadakan nih kan, karena ada beberapa isu yang menarik. Salah satunya kita tanda kutip ya, tsunami di Kalsel. Nah, kalau di kemarin tsunami-nya masalah apa? OTT, kemudian masalah ULM termasuk kan, ujian-ujiannya itu. Nah, sekarang kita ada lagi yang heboh nih kan. Salah satu calon yang ikut dalam pilkada di Kalimantan Selatan, wali kota di Banjarbaru, itu salah satu calonnya kena penalti lalu diskualifikasi lah. Ini Pak Prof tadi ada sedikit nih kan yang kita bincangkan tadi mengenai permasalahan kuncinya itu apa sih sebenarnya Pak Prof kalau dilihat? Jadi ini pelanggaran administrasi bisa kesini Pak Prof ganti Pak Anu kesini yang sana biar gitu. Pelanggaran administrasi pemilu kan. Jadi dilaporkan oleh wakil. Yang pelapornya itu kan wakil ini. Wakil calon wali kota yang dulunya adalah wakil wali kota. 6 pelanggaran dilaporkannya ke Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu Provinsi ya yang membuat rekomendasi ke KPU. Jadi oleh Bawaslu Provinsi setelah mengkaji, nah menurut Bawaslu kan dari 6 pelanggaran itu 2 yang dianggap terbukti. Oh, 2 terbukti. Nah, 2 soal apa namanya nih, yang transportasi itu. Nah, soal bansos bakol. Bakol. Jadi
semua itu dilaksanakan pada saat dua-duanya kan masih aktif. Dua-duanya masih aktif. Aktif sebagai wali kota dan wakil wali kota. Oleh Bawaslu dipasang pasal 71 ayat 3. Nya kan ayatnya ayat 5 ayat itu. Nah, itu istilahnya menjual program. Jadi ada kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh petahana. Nah, dan ini akan bercalon lagi kan. Nah, itu menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan lain. Itu bunyi pasal tuh. Jadi program. Oh, program itu. Program pemerintah digunakannya. Artinya ada motif tertentu. Lalu digunakan sebenarnya itu untuk menguntungkan kepentingan dia kalau bercalon. Tapi kan masih kalau bercalon kan? Apa? Kan belum tentu itu belum bercalon lagi, belum bercalon. Kan hanya persepsi bahwa dia akan bercalon lagi pada saat itu. Karena di prosesnya setelah bercalon. Setelah bercalon. Setelah kan di prosesnya baru Nah, setelah bercalon. Nah, kan dua-duanya. Nah, kalau misalnya lah kan ada ada hak suara juga si wakil kan. Maksudnya pada saat memerintah kan dia bisa memberi masukan. Nah, kalau jadi gini kan di dalam hukum tahu pelanggarannya kan menganggap pelanggaran. Tahu pelanggaran kan? Dia sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa. Teguran terhadap itu dianggap menyetujui. Dalam hukum gitu. Dalam satu sistem. Karena satu sistem. Nah, ini kan memang agak sulit juga Pak Prof kalau kita sebagai orang yang awam dalam melihat itu. Misalnya seperti ini, misalnya saya jadi pemimpin wali kota misalnya atau apalah. Lalu kemudian kita misalnya setiap ada kegiatan kita tempel gambar kita terus menerus segala macam. Itu kan sudah sebenarnya kan bagian dari yang kalau orang menganggap bahwa itu bukan bagian dari promosi kan tidak masalah. Tapi kalau orang mau menafsirkan itu promosi kan bisa saja. Kampanye misalnya kan. Lalu ada bila tidak ada visi misi di situ, itu belum kampanye. Oh. Foto kan kalau waktu itu kan foto gitu kan. Nah, tidak disebut paling bakal calon gitu aja kan. Ya kalau misalnya fotonya nih kan saya, kemudian ada tulisan foto misalnya kami melakukan ini itu termasuk. Karena pada saat itu dia belum terdaftar. Belum terdaftar kan. Nah, begitu terdaftar itu termasuk pelanggaran jadinya. Begitu terdaftar dan ada unsur ada kan unsur kampanye. Nah, unsur kampanye itu salah satunya dalam alat peraga itu dia mengajak. Nah, lalu menyampaikan visi misi. Nah, itu dianggap kampanye. Nah, kalau di luar jadwal artinya kampanye di luar jadwal. Itu walaupun itu belum bercalon belum bercalon. Karena sudah terdaftar, harus terdaftar. Oh, sudah terdaftar. Nah, kasus yang ada ini sudah terdaftar apa belum? Yang mana? Yang kasus di ini kan sudah. Nah, sebelumnya pada saat dia melakukan belum. Tapi dianggap itu sebagai bagian dari kampanye. Dianggap sebagai kampanye. Padahal dia belum bercalon. Nah, ini saya bacakan yang dikenakan lah. Yang dikenakan oleh rekomendasi Bawaslu ke KPU. KPU kemudian memutuskan pembatalan. Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu. Nah, jadi ini kata menguntungkan dan merugikan ini kan harus salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan. Nah, ini ada nih yang menarik di situ, Prof. Pertanyaan pertama kita diskusikan. Tafsiran saya mendengar ini maksudnya adalah seorang, misalnya saya adalah calon gubernur atau wali kota menjabat, kemudian saya membuat program-program. Setelah saya selesai program-program saya ini misalnya mengindikasikan saya mendukung seseorang yang akan bercalon, apakah tidak seperti itu? Artinya di sini kan bahasanya bukan berarti dia
yang bercalon, bisa saja orang yang bercalon misalnya adiknya atau anaknya atau siapapun, bisa kan ditafsirkan seperti Ya. itu. Jadi Ya. bukan melulu ditafsirkan bahwa Yang bersangkutan. Nah, jangan-jangan maksud ayat ini adalah menyatakan bahwa itu untuk kepentingan orang yang bukan dia yang bercalon tapi punya kedekatan dengan dia. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi problem kita di sini yang ada di sini adalah penafsiran kan. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan tidak bercalon, kan nalar kita kan bicara tuh sebenarnya, wajar aja dia melanjutkan program visi dan misinya yang telah lalu kan seperti itu. Jadi apa salahnya kan? Jadi begini, harus dikaji dulu apakah kegiatan yang dituduh itu Nah, ya. itu berdiri sendiri dan terpisah dan arahnya seperti untuk Kepentingan kegiatan arahnya ke pilkada. Ini kan undang-undang pilkada nih Iya, kan. iya. Nah, kalau peristiwa itu berulang-ulang setiap tahun, ya. nah itu prosesnya lama, itu tidak bisa. Iya, karena ada memang program yang berkelanjutan. Nah, jadi pertama kalau kita melihat ini dari pidana, nah itu harus dibuka, harus bisa dibuktikan juga bahwa Pak Wahab, sekarang gabung. ada sikap batin. Jadi kan sikap batin yang menunjukkan dia memang akan melakukan, anggaplah suatu, kalau pidana kan suatu kejahatan gitu kan. Nah, muncul. Itu kalau di kalau dihukum pidana. Kalau dihukum administrasi, kalau kita ingin menentukan satu aktivitas Silakan Pak Wahab. aktivitas Silakan, Pak Nur, menyelesaikan pemerintahan ini lah, untuk tujuan tertentu, untuk kepentingan diri sendiri, maka ada istilah di hukum administrasi itu maladministrasi. Jadi maladministrasi itu ada usaha untuk menyelewengkan. Nah, ada usaha yang Silakan takunin aja. yang ini diarahkan pada untuk keuntungan diri pribadinya, bukan keuntungan pemerintahan publik. Nah, di situ ini harus dikaji adanya nih. Oleh rekomendasi Bawaslu ke KPU, pasal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon wali kota itu melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Bunyinya ini. Karena pelanggaran ini akan diberi sanksi diskualifikasi. Bunyinya, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan. Jadi sini ini sikap batin lah. Ini sikap batin Ya, ya. benar. Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Jadi ada sikap batin. Kan kata-kata menguntungkan, merugikan itu Ya. kan Dia sendiri yang tahu kan. karena di dalam hukum kalau pidana itu ada disebut men ria. Niat. Niat jahat. Niat jahat. Kalau di dalam hukum administrasi ada maknanya maladministrasi. Bahwa memang sudah diniatkan ini untuk kepentingan dirinya. Nah, apakah ini sudah diuji? Ya, apa memang betul kepentingan dirinya? Kalau ini kegiatan yang terus berlanjut, ini kan misalnya ini kan program itu bukan berdiri sendiri misalnya kan, tapi lanjutan ada proses, Ya. ada panjang. Ya. Nah, di mana caranya menilai Repot. menguntungkan? Nah, yang dinilai itu kan calon, Ya, calon. Bukan bukan yang proses yang Iya. panjang itu. Karena kan yang itu ke Kementerian Ya, Kementerian Perhubungan. Ya. Kan program Kementerian Perhubungan. Iya, betul. Nah, artinya kalau itu program Kementerian Perhubungan, sangat tidak mungkin seorang yang levelnya berada di bawah jenjangnya ini di daerah, lalu misalnya menggunakan program-program yang itu untuk kepentingan dirinya. Tapi kalau memang dikenakan, apapun bisa kena. Ya. Saya ambil contoh seperti ini.
Misalnya salah satu program jam apa yang sosial itu yang Bansos, membagi bansos, itu kan program pemerintah terus menerus dilakukan. Kan seperti ini, rutin kan itu kan bantuan itu. Nah, kalau misalnya ditaruh gambar pejabat tertentu yang menjabat saat itu, ditaruh di situ, setiap dia bagi dia taruh mulai dari awal sampai dia akhir. Nah, pada saat dia bercalon kemudian, apakah itu bisa dikategorikan sebagai itu tadi? Ya, tetap kita kan menggunakan pasal tadi Iya. kan. Jadi apakah ada sikapnya terhadap bansos tadi kan? Nah, untuk tujuan untuk keuntungan dirinya. Memang keuntungan ada kan namanya. Pertanyaannya, itu siapa yang diberi kewenangan mengelola bansos itu kemudian? Pada saat ia membagi, siapa-siapa saja yang pernah membagi. Iya. Nah, kalau menurut informasi, bukan hanya wali kota yang pernah membagi, wakil wali kota juga pernah membagi Nah, juga. artinya dua-duanya terkena. Nah, itu masalahnya. Ini. Jadi ini memang rumit lah. Bahkan bukan dua-duanya lagi kan. Pemerintahan di dalam sebuah sistem pemerintahan itu kan semuanya kan satu kesatuan. Lah kalau misalnya calonnya itu menjadi unsur pemerintah yang pada saat itu juga misalnya menjabat. Karena menurut Prof Hadin tadi kan ada kewajiban untuk mengingatkan kan. Nah, kira-kira seperti apa? Misalnya deh, ternyata misalnya calon lawannya si yang ada ini salah satu pejabat yang menjadi dinas di lingkungannya juga. Itu bagaimana tuh juga? Oh tadi. Kalau jadi kalau nang pelapor tadi, nah itu mengatakan pelanggaran. Nah pada saat itu kan dia wakil wali kota. Ya. Artinya dia tahu pelanggaran pada saat itu kan. Ya. Nah dia ada kewajiban untuk menyampaikan, paling tidak kan menyampaikan, oh ini satu pelanggaran. Ya. Bila tidak melakukan, Berarti dia menyetujui. Jadi itu ada kaidah hukumnya kan gitu. Nah ini Pak Wahib baru datang nih. Gimana Pak Wahib melihat nih kan? Melihat apa persoalan yang di Banjarbaru dari sisi politik, sosial politik lah. Karena kan dari politik dampaknya luar biasa kan. Kemudian dari sosial tentu kan berpengaruh terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Ini dari segi sosial politik seperti apa melihatnya? Oke. Saya terlambat datang, macet. Artinya kemacetan ini juga Macet perlu angkutan publik gitu kan? kemacetan juga dalam praktek demokrasi di Kalimantan Selatan. Soal kasus calon wali kota Banjarbaru yang dieliminasikan oleh penyelenggara negara dengan tuduhan bahwa wali kota ini menggunakan kewenangan berupa bansos atau apa namanya untuk kepentingan elektoral. Menurut saya ini menarik dan ini sejarah kelam bagi demokrasi di Kalimantan Selatan. Setahu saya ini baru pertama kali dalam sejarah demokrasi di Kalimantan Selatan dan ini catatan yang paling penting bagi kita semua bahwa betapa demokrasi di negeri ini tidak semudah membalikkan tangan. Artinya kita sudah tahu sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa boleh mencalonkan kader atau orang yang dianggap kapabel untuk menjadi seorang kepala daerah. Dengan berkah keputusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya Aditya bisa calon. Sebenarnya tidak ada harapan pada Ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi Prof Hadin Muhjad melihat dalam konteks perspektif hukum dan hukum administrasi, justru saya melihat bahwa menurut survei saya, elektabilitas Aditya itu naik terus. Jadi ini sebuah kejahatan demokrasi, sisi gelap dari praktek demokrasi di Kalimantan Selatan. Maka pilkada ini menjadi sebuah barang gelap, satu kejahatan demokrasi. Dalam bahasanya Profesor Hannah Arendt disebut banalitas demokrasi, banality demokrasi. Apa yang terjadi di
Kota Banjarbaru ini satu catatan kelam bagi praktik demokrasi lokal di Kalimantan Selatan, dan ini menjadi hal yang sangat memalukan khususnya bagi lembaga penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu Kota Banjarbaru, KPU Banjarbaru maupun KPU provinsi. Saya ingin mengatakan, calon yang mana tidak melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan wewenang dan kewenangan, saya dalam riset mengatakan bahwa hampir semua, baik itu pemilihan gubernur, baik itu yang sebelum maupun yang sekarang ini, tidak ada orang calon yang bersifat malaikat. Ya, semuanya mereka melakukan mobilisasi dengan berbagai macam cara, apalagi incumbent, apalagi ada keterkaitan dengan kekuasaan, jaringan-jaringan patronasi dan bisnis. Cuman saya prihatin melihat ini, karena tidak cukup alasan untuk menglenserkan Aditya. Siapa yang membuktikan bahwa untuk kepentingan mobilisasi elektoral, betul kata Prof. Hadid, ini harus ada pengujian, ada mainstream, ya, mainstream. Oleh karena itu, saya minta kepada penyelenggara pemilu ini, Bawaslu, KPU, fair play lah. Ya. Kan seperti ini, kita bisa menangkap dua-duanya nih. Kan yang menarik kan seperti ini kan bisa jadi jurisprudensi bahwa yang lain akan mengikuti hal yang sama pada saat misalnya dia melawan petahana. Karena kan petahana ini kan punya dengan ini misalnya dilakukan seperti ini, artinya semua KPU kota dan kabupaten bahkan provinsi bisa melakukan hal sama terhadap calon-calon petahana. Kan seperti itu jadinya Pak Prof. Ya. Ini kan jadi sesuatu yang sebenarnya secara dinamika yang terjadi di masyarakat kan bisa membahayakan. Jadi kita ini untuk melihat manifestasi dari sikap batin, menguntungkan, apakah maladministrasi atau mensrea. Nah itu pertama misalnya kegiatan itu cuma insidental, artinya dadakan misalnya. Bukan dadakan, hanya sekali itu aja, mendekati menjelang pemilihan. Nah itu kan ini 6 bulan kan dihitung kan, itu mendekati pemilihan. Nah kalau dia rintitan dari perjalanan program, nah kemudian sudah dituangkan dalam, misalnya dituangkan dalam RPJP atau RPJMD atau dan seterusnya, agak susah kita membuktikan sikap batin. Artinya kan ada pejabat lain yang juga memberikan masukan atau menyetujui, kan kata lain kan menyetujui. Bahkan dewan sebagai fungsi kontrol juga bisa terkena juga kan, karena kan menggunakan uang APBD kan seperti itu. Kita melihat kan, apakah misalnya kan jadi tanda tanya besar di publik kan sebenarnya, dari terutama yang publik yang memahami seperti Pak Wahid, akademisi segala macam, memahami bahwa ini ada sebuah rentetan perjalanan yang tujuannya untuk yang itu tadi. Apakah ini kan artinya kan ini kan bagian dari bisa menjadi alat untuk melakukan itu juga kan, yang digunakan oleh si pihak-pihak yang terkait dengan panitia tanda kutip pelaksanaan itu tadi. Mungkin nggak seperti itu? Kasus ini sangat menarik menjadi laboratorium terutama dalam studi ilmu sosial, politik dan hukum. Kasus Banjarbaru ini. Cuman saya ingin mengatakan mengapa KPU, Bawaslu itu begitu mudahnya menjustifikasi hanya sekedar hasil investigasi menurut informasi dari media bahwa ini jelas dan nyata dan ini sudah final. Jadi KPU semacam hakim ya, Bawaslu semacam hakim memutuskan bahwa ini sebuah pelanggaran berat dalam etika pilkada dan harus dieliminasi. Menurut saya ini sebuah satu sikap yang sangat paradoks di era demokrasi sekarang ini. Kalau kita mau jujur, pilkada yang mana di Kalimantan Selatan yang bersih? Semuanya terjadi namanya politik tukar tambah. Tapi bukan hanya di Kalimantan Selatan. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, tetapi kalau memang itu temuan dari penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu, dia harus konsisten. Ya. Cuma poin bang ini Pak Wahid yang kita nih agak sebenarnya risau.
kan kita bicara minggu yang lalu ya, kita bicara mengenai yang statement kita bersama menyepakati ada terjadi industri politik kan. Iya. Nah ini apakah ini jangan-jangan bagian dari proses industri politik? Iya, I see. Bahwa ini juga bagian dari pasar gelap demokrasi, industri politik. Nah, artinya ini sebuah kecelakaan demokrasi. Demokrasi sudah mati suri di Kota Banjarbaru dengan praktek seperti ini. Jadi ini sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak perlu. Bagaimana Pak Perwadi, ini kita sudah mau menuntaskan karena tadi si kru udah beri syarat nih kan. Ada satu yang lah. Ini yang agak sedikit risau saya. Wah ini kalau profesor udah risau ini udah bahaya berarti ini kan. Jadi kan ini kan putusan ini kan yang paling berat. Pembatalan pasangan calon itu paling berat. Karena pengalaman dulu di diskualifikasi sama dengan menghukum mati. Ya, menghukum mati. Seorang kan nama lalu, baik, karir haruslah ada proses yang meyakinkan ya, bahwa betul-betul dia melakukan pelanggaran dan memenuhi rumusan pasal. Nah, ini menarik nih Pak Prof kan. Pertanyaan nih kan. Kalau ini kan di tengah Pak Prof mengutarakan ada yang menarik. Bisakah kerugian itu dituntut oleh pendukungnya? Yang mendukung misalnya nih, mendukung calon nih kan. Misalnya ada masyarakat mendukung merasa keberatan dengan ini. Mereka nanti dituntut. Yang memberikan sanksi diskualifikasi ini harus dianu dulu, harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan dulu. Jadi kan ini ada proses untuk menilai secara hukum. Ini kan masih di birokrat nih. Kan pembatalan tuh ini di birokrat. Pembatalan. Nah, secara hukum kan disediakan ada PTT. Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau melalui Mahkamah Agung. Ada dua cara. Nah, ini kan menurut informasi dipilihnya rencana ke Mahkamah Agung karena menghitungan waktu cepat. Nah, artinya kalau bisa itu terbukti ada peluang. Itu satu bukti bisa. Pak Wahib bisa menjadikan, Pak Wahib kan bisa menjadikan itu bahan studi. Ya. Nah mungkin kan kita sebagai warga Kalsel, karena kan keputusan kan bukan hanya dikeluarkan oleh oleh KPU kota kan? KPU provinsi kan? Kota ke provinsi. Yang memutuskan ini KPU kota apa provinsi? Nah, kurang tahu kita. Nah, jadi kalau misalnya ada celah untuk pendidikan politik, Pak Wahib dan kawan-kawan mesti saya sedang melakukan riset tentang praktek kejahatan demokrasi di Kota Banjarbaru. Iya. Ada hal yang tidak pernah kita dihitung baik penyelenggara pemilu ini. Ada munculnya resistensi sosial. Ini satu benih pintu masuk. The flaring up of social engineer, kemarahan kolektif, pendukung fanatik Aditya. Saya pikir kan ini persoalan, Pak. Bukan persoalan pendukung saja, karena ini kan suatu industri politik yang membuat masa depan bangsa, masa generasi kita ke depan itu kan menjadi bermasalah. Dan kita yang peduli itu memang harus melakukan tindakan nyata ini kan. Artinya kita harus melakukan, kalau memang ini tidak terbukti, maka kita harus bersama-sama yang peduli harus melakukan gerakan. Jangan kita biarkan panitia tata kutip di bidang pelaksanaan ini untuk ini namanya the danger of democracy. Demokrasi in danger. Demokrasi dalam keadaan bahaya. Kayak kita satu sesi lagi itu. Jadi saya kira menarik diskusi ini. Profesor Subhan Sarif, Profesor Hadi Muhjad, demokrasi in danger. Demokrasi in danger. Dari ini nanti sahabat semua ada seri yang lebih menggelegar diskusi kita ini. Kawan-kawan di media jejak rekam TV, kita dengan terpaksa mengakhiri perbincangan hari ini. Silahkan diikuti di jejak rekam TV. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau hilang kesalahannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.